Hai guys, ketemu lagi barengan Sandy Alimosa dan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang pernah aku tulis dan juga pernah aku posting di sebuah website cerpetmu.com pada tahun 2015. Ya, aku akan sajikan dengan berbeda, sesuatu yang berbeda dan kalian bisa menikmatinya. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita judulnya Jagal. Jagal ini bercerita tentang seorang pemuda bernama David. Dia keterima kerja di sebuah tempat penyembelihan sapi milik seorang janda cantik, kaya raya, dan bisnisnya ini sukses banget. Sejak hari pertama David menginjakan kakinya di tempat penyembelihan sapi milik Nyonya Rita ini, dia tuh udah merasa aura-aura yang menyeramkan gitu. Bangunannya pun udah tua, dinding-dinding luarnya udah dipenuhi dengan lumut-lumut, banyak retakan di sana-sini, halamannya yang luas banget itu dipenuhi dengan rumput-rumput dan tanaman-tanaman liar yang ya boleh dibilang tidak terurus begitu ya. Dan sore itu David masih terpaku di sebuah jalan setapak aspal berlubang yang menuju ke penyembelihan sapi itu. Nak David, sapa Nyonya Rita mengejutkan David. David lalu membalikkan tubuhnya. Dilihatnya seorang wanita parubaya yang masih cantik. Lalu Nyonya Rita mengajak David menuju ke kantornya. Dan di sana Nyonya Rita menjelaskan pekerjaan apa yang harus dilakukan David. tugas Nak David hanya membantu Pak Narto untuk menyembelih sapi. Tidak berapa lama Pak Narto masuk ke ruangan itu. Pak Narto, ini Nak David, pakai baru. Tolong dibimbing ya Pak. Baik Nyonya. Oh iya, sapi dari peternakan belum juga dikirim. Mungkin Nyonya bisa menelpon ke peternakan. Ya, terima kasih Pak Narto sudah mengingatkan saya. Karena sudah mulai malam. Tolong Pak Narto, antar Nak David ke kamarnya ya. David lalu berjalan membuntuti Pak Narto sambil sesekali membenarkan tas ranselnya. Dilihatnya kanan kiri lorong rumah tua itu sangat gelap, kotor, dan kurang terawat. Seperti biasanya guys, kalau udah malam selesai semua pekerjaan, pemuda-pemuda itu yang menjadi pegawainya Nyonya Rita ini pada balik ke kamarnya masing-masing. Dan malam itu David tuh baru selesai mandi, ya, baru selesai mandi hanya menggunakan handuk yang menutupi bagian bawahnya. Jadi tubuh kekarnya David tuh nampak nyata. Baru saja dia menutup pintu kamar mandinya, dia baru membalikkan badan, Nyonya Rita ada di kamarnya. Nyonya Rita ini ada di kamarnya. Apalagi malam itu yang kebetulan hujan deras di luar sana dan udara dingin itu, Nyonya Rita itu masuk ke kamar seorang pemuda dan menggunakan baju tidur yang tembus pandang guys. Tipis sekali. Hingga lekukan tubuhnya wanita parubaya itu pun terlihat. Jadi walaupun Nyonya Rita ini udah parubaya, tapi dia masih kelihatan seksi. Maaf Nak David, kalau saya tiba-tiba di kamar ini. Tadi saya ketuk-ketuk pintu, sepertinya Nak David tidak mendengar. Dan rupanya Nak David sedang mandi. Makanya saya langsung masuk saja ke sini. Saya cuma mau memastikan kalau semua pegawai sudah tidak ada di luar rumah. Karena besok pagi sapi-sapi dari peternakan sudah datang. Nak Firman kemana Nak David? Tadi waktu saya balik ke kamar, Firman masih di tempat sembelihan Nyonya. Oh ya sudah. Ya, pesan saja nanti kalau Nak Firman sudah balik ke kamar, suruh cepat istirahat gitu ya. Baik, baik Nyonya. Nyonya Rita lalu bergegas keluar dari kamar David. David pun melangkah menuju ke lemari untuk mengenakan bajunya. Lagi-lagi, David dikejutkan teriakan seseorang dari luar kamarnya. Lalu dia pun sambil mengenakan bajunya, membukakan pintu kamarnya. Mana bajingan itu? Aku akan membunuhnya. Tunggu dulu, Leo. Kamu mencari siapa? Mana Firman? Mana dia? Bajingan. Firman tidak ada di kamar, Leo.
Firman masih ada di bawah, dia masih di tempat sembelihan. Setelah memastikan bahwa Firman tidak ada di kamar itu, lalu Leo bergegas meninggalkan David dan berlari menuju ke tempat penyembelihan. Sekitar jam 1 malam, Firman datang ke kamarnya. David pun kaget dong, ada apa nih, ada apa nih? David berusaha menanyakan itu sama Firman, tapi Firman sama sekali tidak menggubris semua pertanyaan dari David. Firman tetap diam, hanya terus memasukkan baju-bajunya, mengemasi semua barang-barangnya ke dalam tas, lalu dia berusaha untuk keluar kamar. Dan David sudah berusaha untuk mencegahnya guys, di pintu gitu. Mau kemana lo? Pokoknya Firman cuma diam dan menerobos keluar. Karena David merasa, ya sudahlah, mungkin karena memang lagi ada masalah gitu ya. Jadi ya sudahlah, kemudian si David kembali ke kamarnya. Karena udaranya juga masih dingin gitu, menutup jendela kamarnya. Tapi kok dia seperti melihat sesuatu tuh di ujung sana, ujung bawah sana gitu. Ujung bawah sana itu adalah tempat penyembelihan itu gitu loh. Jadi dalam gelap-gelap gitu, kok sepertinya itu ada kayak Pak Narto tuh menuju ke tempat penyembelihan. Ada apa ya kira-kira malam begini? Mungkin lagi ini aja deh, lagi ngecek-ngecek karena kan besok banyak sapi-sapi yang bakal datang untuk disembelih gitu. Pagi harinya seperti biasanya dong, bangun tidur, bukalah jendela. Tapi pagi itu ada yang aneh. Karena apa? David melihat orang-orang banyak banget berkerumun di tempat penyembelihan sapi itu. Perasaannya kan nggak enak. Makanya dia langsung tanpa cuci muka, tanpa babi bu, dia langsung turun ke bawah menuju ke tempat penyembelihan itu, di mana udah banyak orang-orang di sana. Ternyata ditemukan sesosok mayat tanpa kepala. Dan ternyata guys, mayat itu adalah mayat Firman. Tubuhnya terpotong, kepalanya terpenggal. Shock. David sangat shock. Dia benar-benar nyesel banget gitu. Kenapa dia tidak bisa menahan Firman malam itu. Dan di situ ditemukan parang atau golok, itu biasanya digunakan oleh Leo untuk bekerja. Ada desas-desus, pacarnya si Leo ini direbut oleh Firman. Ketika Nyonya Rita ditanyai polisi pun, Nyonya Rita bilang, ya sepertinya memang ada permasalahan di antara kedua karyawan saya ini. Ketika nggak sengaja David melihat ke arah Pak Narto, David ini melihat sesuatu yang aneh gitu. Pak Narto tuh melihat ke arah David dengan tatapan senyum sinis gitu loh. Polisi masih terus mencari di mana beberapa potongan tubuh Firman belum diketemukan guys. Tapi ternyata nggak ditemukan juga di sekitaran penyembelihan itu. Gimana dong? Dan akhirnya ya sudah, setelah mengumpulkan semua informasi, jelas Leo sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas terbunuhnya Firman. Begitu. Karena kan Leo orang yang sedang bermasalah dengan Firman, ya nggak sih? Nah, pada malam harinya nih, malam itu dia masih duduk-duduk di jendela kamarnya. Kebetulan di luar tuh juga hujan cukup deras. Dan dia seperti melihat seseorang menyelinap masuk ke gudang. Nah, David pun curiga. Siapa dia? Ada apa dia? Malam-malam begini menyelinap ke gudang. David pun akhirnya membuntuti orang itu ke gudang. Jadi David pun bergegas turun dan menuju ke gudang. Dengan mengendap-endap, dia pun berhasil masuk ke dalam gudang itu guys. Gudang itu gelap banget dan hanya ada sorot lampu dari luar. Jadi di dalam situ gelap banget. Nah, tiba-tiba terdengarlah ada suara pintu lain yang terbuka. David pun buru-buru mencari tempat persembunyian. Dia pun masuk ke sebuah kolong meja besar dan dia sembunyi di sana. Dengan jelas dari persembunyiannya itu, David ini melihat ada sosok yang menyeret potongan kaki Firman. Kira-kira siapa ya orang yang menyeret potongan kaki Firman itu? Karena ya selain gelap dan pandangan David pun kan hanya terbatas pada sepatu kaki aja yang berjalan di depan matanya melintas gitu guys. Sosok misterius itu lalu masuk ke sebuah ruangan lain. David bergegas keluar dari persembunyiannya dan mendekatkan matanya ke sebuah lubang kunci ke ruangan yang dimasuki oleh pembunuh itu guys.
Di ruangan itu dilihatnya orang misterius itu sedang memotong-motong kaki Firman. Dan di sudut lain ternyata tergantung tubuh Leo yang isi perutnya sudah terburai keluar. Keringat dingin mulai membanjiri di tubuh David. Saking lemesnya, tubuh David pun tersungkur masuk ke dalam ruangan itu. Dan pembunuh misterius itu terhenyak, lalu melangkah mendekati David yang tersungkur. David sangat ketakutan di posisi itu. Lidahnya keluh, tubuhnya lemas. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya melihat sebuah cincin berlian biru di jari manis di tangan pembunuh yang siap mengayunkan pisau potongnya itu ke tubuhnya. Tolong! Jangan bunuh saya! Jangan bunuh! Oh iya Nyonya, saya menemukan cincin Nyonya terjatuh di gudang. Terima kasih Pak sudah menemukan cincin saya. Ini cincin perkawinan saya, jadi saya takut kehilangan cincin saya ini. Pak, dan David rupanya sudah bangun. Segera tunjukkan kamarnya, biar istirahat, karena ini sudah mulai malam. Pak Narto, apa saya tadi ketiduran di kantor Nyonya Rita? Iya, lama sekali. Tadi sampai sempat kami tinggal ke penyembelihan juga loh nak. Aku Firman dan ini Leo. Dia tuh pacarnya cantik banget bro. Jadi buat kamu hati-hati ya. Jangan coba-coba ganggu pacarnya. Mampus loh. Ada-ada aja. Nah guys, itu tadi cerita jagal yang pernah aku tulis dan aku posting di cerpenmu.com pada tahun 2015. Dan sekarang dalam versi YouTube gitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa kalau kalian suka, subscribe. Kalau kalian punya kritik dan masukan, komen. Sampai ketemu di cerita berikutnya.